Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Salam gumiho hohohihe. Halo dulur-dulur, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan share ya lur. Terima kasih. Oke lur, di video kali ini saya akan membahas tentang burung kecil yang sedang naik daun, yaitu burung sogok ontong. Nah, saya akan berbagi pengalaman untuk cara membuat burung sogok ontong bahan atau ombyokan yang sering gelabakan menjadi cepat mapan di dalam sangkar. Nah, pasti mungkin dari kalian ada yang masih kesulitan untuk membuat burung sogok ontong bahan menjadi tidak nabrak-nabrak sangkar atau bahkan sampai ngeruji. Nah, berhubung kemarin saya baru dapat burung sogok ontong dari kebun belakang rumah hasil mikat, jadi saya akan berbagi pengalaman untuk membuat burung sogok ontong bahan menjadi cepat mapan di dalam sangkar. Bisa dilihat ya lur, burungnya sangat gelabakan dan masih sering keruji karena burung sogon ini baru saya dapat dari mikat sekitar 2 harian. Kemarin itu sebenarnya pas burungnya saya pikat itu saya videoin ya lur, tapi karena lama nggak mendarat di pulut, akhirnya tidak saya lanjutkan untuk memvideonya. Tetapi pas saya habis selesai ngasih pakan kenari-kenari saya dan saya lihat pulutnya, ternyata malah ada burung sogok ontong ini yang menempel pulut. Ini sedikit video saat burung sogok ontong liarannya ini mau mendekati burung saya. Oke, lanjut ke pembahasan. Di sini saya akan berbagi cara membuat burung sogok ontong cepat mapan dalam sangkar. Yang pertama, biasanya burung sogok ontong yang baru saya dapatkan, saya pastikan terlebih dahulu lahap memakan nekstarnya. Karena biasanya burung bahan ombyokan atau bahan dari mikat itu belum terbiasa makan di cepuk ya lur. Nah, cara yang saya lakukan itu biasanya burung sogon saya ajari makan di cepuk. Dengan cara saya tangkap burungnya dan saya masukkan paruhnya ke dalam nekstar yang ada di cepuk, supaya burung sogok ontong ini tahu kalau di cepuk itu adalah pakanannya. Nah, setelah burung sogok ontong ini saya ajari makan di cepuk, biasanya tidak selang lama pasti sudah akan memakan nekstar yang ada di cepuk. Nah, untuk kalian jangan terburu-buru untuk memandikan burung sogok ontong bahan yang baru kalian beli ya lur. Kalau saya pastikan burungnya sudah lahap makan terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah kita pastikan burung sudah makan dengan lahap, baru kita masuk ke proses perawatan. Untuk tahap yang kedua, setelah saya rasa burung sudah makan dengan lahap, keesokan harinya saya baru mulai proses pemandian. Untuk sebelum memandikan, cepuk nekstar jangan lupa dicabut ya lur. Setelah itu baru saya mandikan sampai basah guyub. Dengan catatan saat proses pemandian cuaca di daerah kalian sedang bagus. Nah, untuk proses pemandian ini bertujuan supaya burung sogok ontong ini tidak gelabakan dan tidak terlalu nabrak-nabrak sangkarnya. Dan proses pemandian ini bertujuan supaya burung sogok ontong ini menjadi agak sedikit lebih tenang. Yang ketiga, setelah burung sogok ontong ini saya mandikan, burung sogok ontong saya jemur. Tetapi kalau bisa saat proses penjemuran usahakan sangkar ditaruh serendah mungkin ya lur. Kalau sangkar saya taruh di lantai yang terkena sinar matahari dan yang sering ada lalu lalang manusia. Bisa juga ditaruh di pinggir jalan dan digantung serendah mungkin kalau tempat kalian dekat dengan jalan raya. Nah, itulah alasan kenapa burung sogok ontong ini kita mandikan basah guyub, supaya saat melihat manusia lalu lalang, burung sogok ontong tidak terlalu gelabakan. Jika tidak saya mandikan sampai basah guyub, bisa dipastikan burung akan rusak atau bahkan burung akan bundas kepalanya. Karena setiap melihat manusia pasti akan gelabakan dan nabrak-nabrak. Untuk waktu penjemurannya sendiri saya lakukan sekitar 1-2 jam saja.
karena masih burung bahan. Yang keempat, burung sogon saya angin-anginkan. Setelah proses penjemuran, burung kita ambil dan kita pasang lagi cepuk nekstarnya kembali. Dan juga jangan lupa mengganti air minumnya. Kemudian burung sogon saya angin-anginkan di tempat yang sering ada lalu lalang manusia. Dan usahakan tetap digantung di tempat yang rendah. Kalau di rumah kalian dekat jalan yang sering ada lalu lalang manusia, pasti burung cepat mapan. Tetapi jika rumah kalian sepi, itu pun tidak menjadi masalah. Yang penting konsisten saja untuk menggantung di tempat yang rendah atau dekat pintu rumah yang sering dibuat keluar masuk keluarga kalian. Yang kelima, saat malam atau sekitar setelah maghrib, burung sogon saya taruh di lantai ruang keluarga di dekat pintu. Biasanya saya lakukan mulai sehabis maghrib sampai kurang lebih jam 8-an. Untuk proses ini, jika sogon kalian masih sering nabrak-nabrak kalau lihat manusia, bisa dimandikan terlebih dahulu hingga basah kuyup, supaya untuk mengurangi resiko burung ruji atau nabrak-nabrak sangkar yang terlalu berlebihan. Nah, berhubung punya saya ini sudah saya dapatkan sekitar 2 hari, jadi sudah sedikit tidak nabrak-nabrak sangkar dan tidak perlu saya mandikan malam lagi. Yang terakhir, keenam, burung diterapi lapar. Kalau saya menerapi laparnya saat malam ya lur, setelah saya taruh di ruang keluarga itu, sebelum saya kerodong burungnya, bahkan saya cabut terlebih dahulu. Kemudian baru burung saya kerodong dan saya taruh di tempat yang aman. Soalnya di tempat saya tikusnya sangat merajalela. Kemudian untuk keesokan harinya jangan langsung dikasih makan ya lur. Lakukan pemandian dan penjemuran terlebih dahulu. Baru setelah itu saya kasih pakannya kembali. Supaya burung lama-kelamaan akan mengerti kalau kita itu tidak mau menyakitinya, tetapi cuma mau ingin mengasih makan burung sogo ontong itu. Oke, itulah 6 proses yang saya lakukan untuk membuat burung sogo ontong bahan saya ini cepat mapan dalam sangkar ya lur. Intinya kita harus konsisten untuk merawatnya. Dan jika sudah konsisten, insya Allah sekitar 1 mingguan pasti sudah ada perubahan. Nah, setelah dirasa burung sudah mapan, burung sudah tidak perlu kalian mandikan ya lur, supaya burung cepat naik birahinya dan mau mulai berkicau. Dan juga untuk pakannya sudah bisa kalian kasih pakan yang tinggi. Untuk pakan yang tinggi bisa kalian cari di kios-kios burung, agar burung sogon kalian cepat mau berkicau. Oke, cukup segini dulu video kali ini. Dan video ini saya buat bukan untuk niat menggurui ya lur. Saya cuma berbagi cara perawatan yang saya lakukan. Oke, jangan lupa di like jika kalian menyukai video ini. Jika ada masukan, tambahan, atau pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar video ini. Oke, assalamualaikum, salam kicau mania, salam hoho hihe.